Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udin Explore. Nah, pada tema hari ini adalah pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa itu pohon asam. Kalau kalian tahu pohon asam itu biasanya di tengah-tengah jalan, yang biasa kalau di pinggir. Ya maksudnya di pinggir jalan, ya masa nang tengah jalan. Mbak kira kate ngadang mobil atau gimana? Ya mohon maaf, ada di pinggir-pinggir jalan. Biasanya pohon ini tuh besar-besar, kalau di pinggir jalan besar-besar. Dan kalau di sini-sini tuh biasanya juga keberadaannya agak sulit dicari. Tapi di sini masih ada kalau pohon asam kayak gitu. Nah, untuk manfaat nih, apa sih manfaatnya pohon asam? Lah ya apa manfaatnya? Tahu. Nggak tahu. Ya setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti pasti ada manfaatnya. Tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Salah satu manfaat dari pohon asam itu buahnya, buah asam. Buat apa? Ya buat sayur asam. Kan buah asam biasanya itu dibuat sayur asam. Terus kalau pohon itu ada manuk tengkek. Manuk tengkek, kalian tahu manuk ketengkek ah? Manuk yang cucuknya manuk. Burung yang paruhnya panjang itu loh. Fokus. Nah, jadi fungsi dari apa itu? Pohon asam ini, oh ya kalau nggak salah pohon asam kecil itu bisa digunakan sebagai bonsai. Bonsai ya mas? Bonsai. Dan ranting-ranting yang lumayan besar segini, jangan rantingnya segini-gini, itu biasanya digunakan sebagai senjata tradisional dan sangat legend sekali. Tahu apa? Ketapel. Ketapel yang kalau cara mainnya tuh gini. Ada yang tahu atau bahkan ada yang belum tahu ketapel. Wah, sangat parah kalau kalian nggak tahu ketapel itu apa. Tapi mungkin kalian tahunya ketapel yang ada di penjual-penjual mainan. Itu ketapel dari pohon apa itu? Sangat nggak kurang bagus ya, kurang estetik. Nanti kita akan coba lihat pohon asam dan kalau ada ranting yang bagus akan kita manfaatkan sebagai ketapel. Mari ikuti saya. Let's do it. Ini kok ya damel video YouTube yang kelapus gitu. Oh enten nyambe ten riku ya. Oh ada. Enten. Aku kata tapi. Nggih. Mboten apa. Oh kok tipe. Ini barusan hujan. Becek nggak ada ojek. Kayaknya lah kan ndelok ojek nang alas sih. Net ndelok ojek apa ndelok? Apa ini? Kita sekarang sudah sampai tempatnya. Tempatnya ada di sana dulu. Bisa nggak kelihatan nggak pohon asamnya? Oh, ulang duduk singkat tangan. Bukan. Oh, singiku ya. Oke, yang ini lurus red. Nah itu. Jadi pohon asamnya kebetulan berada di tempat ladangnya orang. Tapi tadi saya udah izin kok. Sudah izin sama yang punya ladang ini. Waduh, kita sudah sampai rek di tempat tujuan tuh loh pohon asamnya. Tapi kok ini tebing? Oh no. Dalam rek. Flying fox. Nanti saya akan coba memanjat ya. Kalau udah sampai di bawah, saya akan coba memanjat pohon asam. Doakan berhasil ya. Doakan berhasil. Semoga saya sukses memanjat pohon asam. Nah kita ternyata menemukan jalan yang lebih mudah. Lihatlah teknik melompat dengan benar. Lah ini loh bisa kalian lihat. Sangat banyak daun dan ini merupakan sarang terbaik bagi ulat-ulat bulu. Biasanya sangat banyak jenis-jenis ulat bulu yang ada di pohon-pohon asam. Apalagi ini musim hujan. Teman, saya sudah di atas pohon asam. Jadi ingat film Tarzan rek. Nyak.
Di sini kan ada banyak itu ya, pohon asem. Kok pohon asemnya? Ya emang pohon asem, buah asem. Loh ini loh, Rek. Ada buah asem. Tuh. Sini ada buah asemnya. Itu ada buah asem. Memang sebuah kebetulan yang sangat kebetulan. Oke. Bentar, saya ambil dulu buah asemnya ya. Lumayan buah asem. Gak bisa. Buah asem. Dari namanya yang asem, buah ini tuh enak dimakan. Kalau kalian yang sudah tahu, tolong diam saja. Ini saya mau memberitahu buat teman-teman yang belum merasakan pohon asem. Jadi pohon asem itu enak. Wow, seperti coklat. Baunya enak, manis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cukup bercandanya. Sekarang kita harus serius mencari itu congkok. Congkok ya, congkok itu ranting yang cocok buat ketapel. Ini loh. Sebenarnya bisa semua. Kita ambil yang di sini aja, kayaknya lebih mudah. Nah ini loh. Itu kan teman-teman bisa lihat. Bentuknya itu seperti huruf Y. Ini kalau dibuat ketapel itu bagus. Sesuai. Saya potong dulu ya. Sudah saya potong tapi masih susah. Ternyata begini ya susahnya mencari subscriber. Pohon asem. Susah banget mencari pohon asem. Kita sudah dapat bahan. Kita akan turun dulu ya, Rek ya. Kalian di atas saja, saya yang turun sendiri. Saatnya kita paprasi dulu, dibersihkan. Oke, selesai. Sudah kita dapat bahan. Nih bahannya. Nah, sekarang kan kebetulan juga sudah maghrib. Jadi mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu. Langsung kita lanjut besok pagi. Oke. Anak garangan. Oh ya teman-teman, bicara soal garangan, kemarin waktu opening saya juga diganggu tuh. Tapi kali ini berbeda. Karena kemarin itu waktu opening sebenarnya video ini saya cut dan saya melakukan opening berulang-ulang kali. Soalnya saya takutnya itu mengganggu dan gimana ya teman-teman jadinya takut. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebentar ya saya masukkan dulu. Saya pikir-pikir itu ya udahlah saya kasih tahu ke teman-teman kejadian waktu opening kemarin, tapi dengan syarat suaranya itu saya hilangkan. Soalnya dibuang sayang, tapi kalau ditampilkan juga harus pikir-pikir karena suara saya itu saya hilangkan karena saya banyak mengatakan kata-kata mutiara di situ. Saking takutnya kata-kata mutiara itu spontan keluar begitu saja. Nah, oh ya sebentar, saya perlihatkan videonya.
Jadi ceritanya kemarin itu pas pertama kita datang, waktu mau opening, tiba-tiba di sebelah kanan kita itu terdengar suara-suara. Ya maklum, suara goyangan-goyangan daun. Biasa kan ya, kita lirik dia berhenti. Tapi waktu kita opening lagi, dia mengganggu lagi. Maksudnya suara-suara itu mengganggu lagi. Kita beranikan diri kan untuk melihat, siapa tahu orang, dan ternyata itu bukan orang. Kalau kita lihat, dia berhenti. Dan waktu kita coba untuk fokus, ya gini, ya udah mas, kita fokus opening aja, jangan hiraukan. Waktu kita benar-benar fokus, ternyata suara itu semakin keras, dan mau nggak mau saya spontan langsung ngelihat ke situ. Dan ternyata ini sosok penampakan yang kemarin kita lihat hanya sedikit sih, tapi ada saya tandai lah. Saya tandai kalau penampakannya di mana itu saya tandai. Oke, ini videonya saya play ya. Nah, waktu ini saya sudah opening berulang kali. Nah, di sini saya sudah mulai kaget, dan ternyata waktu kali ini yang kesekian kali ini dia nggak berhenti teman-teman. Dia terus bergerak dan terlihat objek itu berjalan. Kita lihat ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak di situ? Nah, ini nih pelakunya, ini nih si Bambang ini. Bambang. Nyambe. Apa ya nyambe itu? Biawak. Nah, ini pelakunya. Kaget aja si Bambang. Dasar lu ganggu aja. Saya kira apa? Soalnya dia mengganggunya waktu dalam keadaan serius loh. Nah, permisi. Enak lo permisi. Gue takut. Nah gitu, jadi videonya seperti itu cuplikannya. Oke, langsung fokus ke pembuatan ketapel kali ini. Jadi bagian dan ranting-ranting yang nggak kita butuhkan itu kita potongi saja ya. Ini nggak kita butuhkan, ini juga nggak kita butuhkan. Kita haluskan. Nah, Apa-apaan mana kira? Wingi yo saiki yo ngene maneh. Wah. Damel tepil. Wah, iki. Yo oleh rezeki bae dibagi lah. Nggih. Hati-hati ya. Lancar, selamat. Amin. Dadah. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Kalau dengan mensubscribe channel ini, teman-teman akan bertambah kepintaran dan juga pengetahuan sebesar 62% loh. Bercanda. Ya masa dengan subscribe bisa menambah kepintaran? Ya pasti kalau mau nambah kepintaran ya dengan belajar. Jadi kalau bagian ini itu kita hilangkan kulitnya. Tapi kalau bagian pegangan itu kita biarkan saja kulitnya, karena itu tekstur yang memperindah dari bentuk ketapel. Ini teman-teman bisa lihat bentuk dari ukiran yang saya buat tadi. Kertas gosoknya terlalu halus ini. Nah, habis azan rek. Beneran azan kalau ini. Yaudah kita pulang dulu karena maghrib. Soalnya ini dekat rumah, jadi kita bisa langsung pulang. Kita diseng kok. Sambil menunggu senja kita membuat ketapel. Halo teman-teman, ini dia hasil dari kerja kita kemarin, ketapel. Bisa dilihat ya ketapel kita. Ini saya selesaikan tadi malam. Dan mungkin ada teman-teman yang tanya, kenapa video ini dikerjakan selama 3 hari? Ya kebetulan kita sibuk, jadi kita hanya melakukan tag pada sore hari saja. Dan apabila teman-teman ingin membuat ketapel seperti ini, pasti bisa kok, asalkan dilakukan dengan sepenuh hati. Dan memang semua hal itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, kecuali satu, jangan membenci orang dengan hati. Gitu teman-teman. Terus apa ya, masalah ini ada yang bilang kalau permainan ketapel itu kuno. Jangan salah, ketapel dibilang kuno, malah
ketapel ini menjadi sangat populer dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun-tahun kemarin juga masih populer. Apa? Lah Angry Bird itu kan juga ketapel. Masalahnya kalau Angry Bird kan berupa game, tapi dampaknya sangat luas. Dan bahkan orang yang main ketapel versi Angry Bird itu lebih banyak lagi, dari anak kecil sampai orang tua. Makanya orang tua waktu main Angry Bird itu pasti di depan rumah sendirian pakai kacamata. Kalau ditanyain pasti main Angry Bird itu. Makanya ketapel ini menjadi sangat populer. Nah, selain itu, kalau main secara secara real ini juga seru kok, asalkan jangan dimainkan di rumah ya. Soalnya kalau dimainkan di rumah pasti akan terjadi suara-suara seperti ini dan ini. Nah itu, makanya kalau main ketapel tetap hati-hati. Terus apalagi ya kalau dari ketapel ini? Ya keseruan dari main ketapel ini, mungkin teman-teman akan bisa meningkatkan akurasi dalam membidik, dalam berkonsentrasi mungkin. Soalnya akurasi ini dulu digunakan mungkin untuk berburu atau untuk nyolong mangga mungkin. Dulu gunain ketapel buat nyolong mangga, tapi nggak boleh ya teman-teman kalau nyolong mangga, soalnya kasihan yang dicolong, nanti mangganya hilang, kan kasihan. Nah, yang paling saya suka keseruan main ketapel yang kedua ini adalah cukup besar kan ya batunya. Woi, Mas, lah, kameramennya ngalir ya. Ya wes nggak apa-apa, paling deh sembunyi di sana. Nah, emang ketapel ini sering digunakan untuk ngeprank ya. Saya sering diprank teman-teman pakai ketapel. Masalahnya ngepranknya itu gini. Kalau kalian ngepranknya gini nggak masalah. Soalnya saya pernah diprank tapi ngepranknya gini loh. Saya makin nggak takut ya, saya biarin aja gitu. Jadi kalau mau tahu ini nanti suaranya itu gimana, mending gini aja. Ada dapat batu yang lebih besar. Kita gunakan batu yang lebih kecil aja ya. Weh, apa tuh? Bra. Kena uang. Jadi kita akhiri di sini dulu ya. Soalnya saya takut. Kita akhiri di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Nanti kita akan coba ketapelnya lagi di video selanjutnya. Di apa ya? Kita gunakan untuk buah tenggulen. Review buah tenggulen. Santai.